Sebelum kita mulai, ada baiknya like dan subscribe channel ini untuk mengetahui update terbaru kami. Cerita mengenai kepercayaan, pengkhianatan dan konspirasi agen rahasia Korea Selatan dan Utara. Kim Hyun Jon adalah agen rahasia yang bekerja pada Dinas Rahasia Korea Selatan yang dikenal dengan NSS, dan Vic adalah pembunuh yang bekerja di organisasi rahasia lain yang berkedudukan di USA dengan nama Iris, dan Vic diperintah untuk membunuh Hyun Jon. Vic Kim Hyun Jon memiliki misi yang berat di tangannya, selain tugasnya untuk menjaga keamanan independen, menyelamatkan nyawa tokoh-tokoh penting, seperti presiden dan sebagainya. Ia harus bisa menangani ancaman yang datang ke dirinya. Di tengah-tengah ancaman terhadap nyawanya tersebut, ia juga memiliki kendala lain, yaitu masalah asmara. Choi Seung-hee dan Kim Sun-hwa, keduanya sama-sama jatuh cinta dengan Kim Hyun Jon. Masalah belum berhenti di situ, masih ada banyak masalah lain yang harus dihadapi oleh Kim Hyun Jon. Mampukah ia menangani masalah tersebut dengan baik? Menceritakan seorang anak dari keluarga kaya raya yang bernama Cha Do-hyun yang diperankan oleh Jisung. Ia memiliki 7 kepribadian ganda akibat trauma masa kecilnya. Sementara itu ada seorang anak perempuan bernama Oh Ri-jin yang diperankan oleh Hwan Jung-eum. Setelah tumbuh dewasa, mereka berdua akhirnya dipertemukan. Oh Ri-jin yang saat itu bekerja sebagai dokter jiwa dan kepribadian Do-hyun muncul yang bernama Shin Se-gi. Mereka bertemu tepat jam 10 malam dan hal ini mengingatkan akan sesuatu yang buruk menimpa mereka berdua waktu kecil di jam tersebut. Oh Ri-jin akhirnya menjadi dokter pribadi Do-hyun dan mereka berdua kelamaan saling jatuh cinta. Hal tersebut membuat kepribadian Shin Se-gi marah dan memberontak. Setelah selang beberapa waktu singkat cerita, mereka mengalami cinta segitiga dengan 2 orang yang satu memiliki kepribadian ganda. Drama Korea Yongpal ini menceritakan tentang seorang dokter ahli bedah yang sangat berbakat bernama Kim Tae-hyun yang diperankan oleh Jo Won. Dia sang dokter ahli bedah ini harus dikejar-kejar oleh debt collector karena terlilit hutang dikarenakan untuk membiayai adiknya yang terkena penyakit ginjal dan membutuhkan biaya yang sangat mahal. Sehingga dia bekerja sama dengan para gangster dan kriminal melakukan kegiatan medis yang dilarang di dunia medis. Kemudian dia bertemu dengan Kim Tae-hai, seorang wanita kaya raya yang membuat sang dokter jatuh hati. Alur film ini sangat menegangkan yang dibalut misteri dan percintaan. Nine adalah sebuah drama misteri, mengisahkan tentang Sun-woo, seorang ancor yang pergi ke Nepal setelah dihubungi bahwa sang kakak telah ditemukan meninggal di negara itu. Sun-woo pun pergi ke Nepal dan menemukan dupa yang dipegang sang kakak yang ternyata dupa itu memiliki panjang 30 cm dan dapat membawa seseorang kembali ke masa lalu selama 30 menit. Dan dengan dupa-dupa yang dikumpulkannya, Sung-woo kembali ke masa lalu. Dia pun mulai memperbaiki kesalahan-kesalahannya di masa lautan, menolong orang-orang yang terkasihinya.
Namun, Sungwoo sepertinya tidak memperkirakan bahwa apa yang dilakukannya di masa lalu akan mengubah kehidupannya dan orang-orang di sekelilingnya. Contohnya, ketika dia menolong sang kakak Jungwoo untuk bersatu dengan kekasihnya di masa lalu, maka di masa sekarang dia harus kehilangan Min Yang. Karena tanpa diketahuinya bahwa sang kekasih kakaknya itu adalah ibu dari Min Yang, maka dia dengan Min Yang pun menjadi paman dan keponakan. Begitu juga, ketika dia berusaha menolong ayahnya di masa lalu, dia harus menerima kenyataan bahwa kakaknya juga terlibat dalam pembunuhan ayahnya. Kini, haruskah Sungwoo menghentikan aksinya kembali ke masa lalu dan menerima masa depannya yang telah berubah sekarang beserta penyakitnya? Atau haruskah Sungwoo mengembalikan semua ke tempatnya? Drama Korea I Can Hear Your Voice bercerita tentang seorang perempuan yang bernama Yang Hye-sung diperankan oleh Lee Bo-young. Sekarang ini ia bekerja sebagai pengacara perempuan yang sangat berani dan juga percaya diri. Sementara itu ada Park Soo-ha yang diperankan oleh Lee Jong-suk yang merupakan seorang pria berusia 19 tahun. Soo-ha memiliki sebuah kemampuan yang dapat mendengar pikiran seseorang dan Hye-sung juga merupakan cinta pertama Soo-ha yang dikala itu dia memberikan sebuah kesaksian pada kasus pembunuhan ayahnya. Setelah tumbuh mereka dewasa bertemu kembali dan akhirnya hari demi hari mereka melewati bersama untuk memecahkan banyak kasus yang terbilang sulit dan mustahil namun dapat diselesaikan dengan mudah oleh mereka berdua. Setelah beberapa tahun si pembunuh ayah Soo-ha yaitu Min Jong-kok akhirnya bebas dari penjara, sebelum ia masuk tahanan mengatakan bahwasannya setelah keluar akan mencari Hye-sung dan balas dendam atas kesaksiannya. Jong-kok merupakan seorang yang mengetahui tentang kekuatan Soo-ha dan ia pun akhirnya berencana untuk membunuh mereka berdua dengan melakukan segala cara. Apakah mereka berdua berhasil membuktikan bahwa Jong-kok bersalah dan ingin membunuhnya? Drama Master Sun menceritakan tentang seorang wanita bernama Tae Gong-sil yang mampu melihat hantu dan seorang pria yang mencoba untuk melindunginya, dan digambarkan sebagai sebuah drama dengan unsur horor dan romantis menyatu bersama-sama. Jo Won-jong, So Ji-suk adalah seorang CEO yang kikir, serakah dan sombong. Dia selalu menilai semua hubungan manusia dengan uang. Sementara itu, Tae Gong-sil, Gong Hyo-jin adalah seorang asisten yang melankolis dan sensitif, yang mampu melihat hantu setelah kecelakaan dan dia juga menderita insomnia. Dia menjalani kehidupan yang sangat tertutup karena kemampuannya. Namun sejak bertemu Jo Won-jong, para hantu yang suka mengganggu Gong-sil mulai menyingkir, asalkan dia menyentuh bagian tubuh Won-jong. Namun apakah Won-jong mau bagian tubuhnya disentuh oleh Gong-sil? Film ini bercerita tentang misteri kisah kematian artis Shin Hyo-jung di Palace Tower yang menjatuhkan diri dari lantai 11. Banyak yang tertipu, termasuk kepolisian yang menyangka bahwa kasus tersebut adalah murni bunuh diri sang artis. Kecuali hacker dengan inisial Hades yang berada di TKP. Naas bagi si hacker yang berada di TKP. Dia dituduh menjadi pembunuh sang artis karena tertangkap kamera CCTV.
Dugaan tersebut diperkuat dengan dihacknya laptop Shin Hyo Jung oleh hacker yang sebenarnya adalah sebuah permintaan oleh seseorang tak dikenal. Saat itu, hacker ini ditugaskan untuk mencari file bernama Phantom pada laptop si artis. Dari bukti yang ada, Ketua Tim Divisi Cybercrime, Kim Wo-hyun mengejar hacker yang menjadi tersangka utama pembunuhan si artis. Dari awal episode inilah, kedahsyatan yang dapat terjadi di dunia IT diperlihatkan. Sang hacker bisa menghak ponsel dan layar iklan di tempat kejadian untuk memberitahukan bahwa artis tersebut dibunuh. Hal yang sama pun dibalas oleh Kim Wo-hyun melalui ponselnya dan memberitahukan agar orang menangkap sang hacker tersebut.